proporsi tugas pekerjaan ya, tanggung jawab ya, itu bagian dari manajer sekolah. Kepala sekolah kan bukan lagi status tugas tambahan, tapi kepala sekolah adalah manajer sekolah kan gitu. Sehingga tidak lagi dia dibebani kewajiban mengajar, jam mengajar wajib. Dulu kan kepala sekolah kan namanya tugas tambahan Pak, sehingga status pekerjaannya itu tambahan. Tapi sekarang sudah tidak, pemerintah sudah mengubah bahwa kepala sekolah adalah manajer sekolah yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang berlangsung di sekolah dan dialah yang mengatur. Maka dari itu, beserta Eka, bagaimana cara kita mengatur? Cara kita mengatur biasanya kan kita memulai dari strukturnya bagaimana, kemudian organisasinya seperti apa, kemudian nanti program sekolahnya seperti apa. Nah, coba nanti ditata, diatur. Yang ini membutuhkan waktu ya, untuk menyusun. Kita kemarin berapa tahun membantu Raden Patah itu? 3 tahun ya. Kami membantu sebuah sekolah ya, SD juga di Balong Sari sana ya. Balong Sari seperti kita di sini punya masjid ya. Itu kita bantu itu mulai sebelum COVID. Waktu itu masih bersama Ustaz Lukman meninggal ya. Alhamdulillah, saya melanjutkan ya telaten, saya sama yayasan ya, mendampingi, ditata, ini begini tak Pak? Oh enggak, itu mestinya gini Ustaz, oh ya sudah gini, kalau begini berarti begini. Nah itu membutuhkan waktu memang untuk satu memahami tadi itu, kemudian mengatur proporsi setelah itu, dan begitu sudah klik baru jalan kita buatkan panduannya, kita bantu mendampingi membuat SOP-nya, programnya bagaimana, kemudian anggarannya seperti apa, kira-kira nanti kalau dilaksanakan seperti apa Ustaz ya, teknisnya. Nah, kita bantu toto gitu ya, telaten luar biasa tuh ya, ada patah tuh ya, telaten sampai kepala sekolah ini ganti juga. Jadi kepala sekolah SD-nya sampai ganti. Saya malah bersyukur pergantian itu masih dalam masa kucing bersama kami, sehingga tidak ada alasan nanti kepala sekolah yang baru itu kan yang lama, nah gitu, karena pergantian yang baru dia mengetahui. Jadi memang ini proses, tidak bisa serta-merta, ya. Jadi motornya itu tenangan itu ya, telaten, konsisten. Jadi ya kalau mungkin belum ya berarti kita perlu memulai. Kalau sudah dimulai tinggal melanjutkan. Dan prinsipnya itu tadi harus telaten ya. Memang 4 tahun belum? 4 tahun Pak, lama ini. Ya karena COVID juga sih, karena COVID kalau mungkin tidak terhalang oleh COVID mungkin ya 2 tahun selesai. Kok lama? Ya harus lama, masih bukan harus lama ya. Itu tergantung kondisi sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang kedua dari Pak Fajar. Jadi kan kita mesti punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau sekolah kan sudah ada tupoksinya kan Pak ya Ustaz ya. Itu coba dipelajari yang cocok, yang sesuai dengan sekolah yang mana, itu yang dipakai, itu yang diambil. Tentunya disahkan oleh LPI atau oleh yayasan untuk memastikan bahwa tupoksi ini berlaku di sekolah kita. Nah, biasanya kita terakhir juga begitu sudah kita tata begitu, oh berarti ini tugasnya ini saja ya, oh berarti membutuhkan unit ini ya, oh kalau gitu ini didirikan saja. Nah, itu akan berdampak pada manajemen memang pasti, sehingga penataan organisasi itu berbanding lurus dengan beban kerja. Saya tidak mengatakan berbanding lurus dengan hak, karena hak itu akibat dari kewajiban. Jangan kebalik ya, hak itu akibat dari kewajiban. Jangan balik, adanya hak, adanya kewajiban. Itu tidak, kewajiban ditunaikan, haknya pasti akan tersampaikan. Kenapa begitu? Karena hubungan kita bukan hubungan industrial, hubungan kita ini hubungan dakwah.
hubungan perjuangan, sangat berbeda. Kalau hubungan industrial, kamu tak gaji sekian, mengerjakan ini mau tak? Gitu. Maka kami sering, bukan sering, saya mengalami sendiri. Ini prosesi pergantian pimpinan di Aligi. Dan lengkap, ya begini lengkap begini. Pengurus kepala sekolah lama bersangkutan, pengurus kepala sekolah baru bersangkutan begini. Kalimatnya saya masih ingat sekali. Ya, terima kasih Ustaz. Saya selaku pegawai siap ditugaskan di mana saja, kapan saja. Ustaz Fatir langsung berdiri. Saya mikmu baru. Masih berdiri, beliau berdiri begini. Tolong dengarkan semua, gitu. Kalian bukan pegawai saya. Itu kalimat beliau. Kita di sini berpartner. Gitu kata beliau. Kalau kamu niat bekerja, ingin menjadi pegawai saya, sana di pabrik saya. Gitu, kalimatnya tuh sangat memandes. Sana di pabrik saya. Itu bahwa pendidikan ini bukan hubungan industrial, tetapi ini adalah hubungan perjuangan, hubungan dakwah yang harus didahulukan kewajibannya. Haknya akan tertunaikan. Yakin kembali kepada prinsip kita yang di depan tadi. Sehingga untuk itu kita perlu menantang, sekali lagi perlu ditata agar nilai-nilai perjuangan itu tetap kita junjung tinggi, dan pada saat yang sama secara optimal. Ya. Jadi sampai hari ini SK saya selalu berbunyi begini, SK pegawai dari itu, dan akan digaji sesuai dengan kemampuan yayasan. Selalu begitu sampai hari ini. Jadi memang sekolah itu jangan sampai kita memposisikan, jadi teman-teman guru, jangan sampai memposisikan kita sebagai pegawai, sebagai pekerja, apalagi sebagai buruh kemudian. Jangan, karena kalau itu terjadi namanya transaksional. Kalau transaksional, jangan jadi guru, hidupnya menderita. Kalau niat-niat transaksional, dol tinuku, ojo jadi guru, jadi yang lain saja. Kalau sudah niat jadi guru itu jangan transaksional. Maksudnya ojo dol tinuku, bayar piro, ngajar piro, jangan. Ya, ojo itu sakit terus. Sakit hati, sakit pikiran, sakit sosial, gitu. Akhirnya nelongso terus gitu. Enggak, jangan ya. Kalau jadi guru itu adalah perjuangan, ya. Ikhlas itu jangan lagi menjadi pembahasan, tapi sudah menjadi etiket kita. Yakin salah. Jadi guru itu luar biasa. Saya sudah 20 sepanjang hidup saya, mungkin selama di Surabaya tahun 88 sampai sekarang saya sangat menikmati jadi guru. Anak saya 5, bisa punya rumah sendiri, sudah haji, umroh, istri saya sudah laki juga, umroh laki nih. Bisa kesana kemari, pergi ke luar negeri, kumpul gede-gede. Pokoknya enak lah jadi guru. Kemana-mana kita dihormati sama murid-murid kita, dan doanya murid-murid kita ini kan yang sangat mahal. Kan tidak semua profesi selalu didoakan oleh orang-orang yang ada dalam lingkungannya. Kita bekerja sama dengan Dale Carnegie, sebuah lembaga pelatihan manajemen. Jadi kalau kita mau naik level itu, kita diikutkan pelatihan. Namanya sebuah pelatihan. Ini jaringan internasional, namanya Dale Carnegie. Saya termasuk ketika ikut kelasnya. Ya ini cerita sukses. Di samping saya ini manajer perusahaan besar gitu ya. Semuanya menceritakan suksesnya perusahaan kami. Misalnya target pendapatan sekian miliar, saya berhasil sekian. Segitu semuanya. Kurang lebih kayak begitu. Tiba giliran saya menceritakan kesuksesan seorang guru adalah, saya ceritakan, saya pernah murid saya
dulu tidak bisa membaca, dulu nilainya jelek, sekarang jadi baik, dulu kepingin masuk ke sekolah favorit, kemudian berhasil ke sekolah favorit. Saya ceritakan dengan ya mengalir saja. Ternyata di antara mereka itu ada yang sampai menangis. Kemudian terlihat sama fasilitatornya. Selesai sesi, terus terus sampai ke ibu itu. Ibu kenapa tadi kok ketika Pak Min presentasi ibu terharu? Cerita dia, saya sekarang punya ukuran baru untuk membuat definisi sukses dalam sebuah organisasi. Kalau yang lain-lainnya itu sukses itu saya berhasil mencapai, saya bisa menghasilkan. Tapi kalau bapak tadi itu, karena sulit menyebut nama saya, Pak Min itu kan aneh jeneng. Bapak tadi itu dia menceritakan justru kesuksesan murid-muridnya, orang-orang yang ada di dalam tanggung jawabnya, bukan dirinya. Nah itu kemudian menjadi jargon sejak saya nggak tahu setelah kan kita terus ikut di Dell Carnegie sampai saya dulu berarti tahun 2002 2004 kan. Sampai sekarang kan terus kita ikut di Dell Carnegie dan kita memberi warna bahwa definisi sukses itu ternyata bagi kita para guru sangat berbeda dengan definisi orang-orang yang ada di dalam dunia industri dan ekonomi. Maka Bapak Wajar dan semuanya tolong kita jadi guru, hubungan interaksi antara hak dan kewajiban itu adalah kewajiban kita tunaikan, maka hak pasti akan tertunaikan. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Kalau tidak gitu lah, ngapain beliau berkenan untuk duduk di sini? Ikut ngurusi semboyan ini. Apa keuntungan beliau? Kan begitu ya. Sampai suatu hari saya beri contoh saja. Aku tidak rebutan sak dokter awakmu, dia bilangnya. Piringku luwih gede, dia bilangnya. Yang satu menurun. Nah itu ya wajar. Jadi terus siapa yang membuat ya tentu secara secara struktural ya tentu dari yayasan, dari LPI, kemudian kepala sekolah. Kalau di kami harus direktorat, kemudian kepala sekolah dan seterusnya. Terima kasih banyak Ustadz. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tadi beberapa guru kami speechless lihat kondisi Al-Hikmah yang luar biasa, sekarang saya pun juga ingin belajar. Kami di sini ingin belajar. Dari apa yang jenengan sampaikan tadi itu kan kami harus bisa mendisiplinkan waktu, kemudian beban kerja yang proporsional. Nah, kami di sini itu adalah guru yang memiliki tugas ada mendidik, dan yang jenengan sampaikan tadi itu ada 4, belajar 3 kali, mengajar 1 kali. Tetapi ring sekali ada kegiatan di kami yang juga kami emban. Nah, ini yang ingin kami tanyakan, apakah di Al-Hikmah itu juga atau mungkin di sekolah-sekolah Islam lainnya itu apakah sama seperti itu, atau bagaimana seharusnya dengan kami untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan, kegiatan siswa, ataupun ketika ada workshop yang pelatihan-pelatihan seperti itu, apakah juga harus kami yang menjadi panitia dan pelaksana, ataukah memang itu ada untuk workshop wajib di LPI atau di yayasan, dan kemudian kami di tingkat guru itu fokus ke kegiatan siswa seperti itu. Mohon bantuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.